Sekarang bagaimana jika kesalahan terjadi pada bacaan Al-Fatihah? Apakah mempengaruhi terhadap bacaan sholat kita ataupun bagaimana? Kita lihat apa kata ulama ketika kesalahan tersebut pada Al-Fatihah. Sekarang bagaimana jika kesalahan terjadi pada bacaan Al-Fatihah? Apakah mempengaruhi terhadap bacaan sholat kita ataupun bagaimana? Kita lihat apa kata ulama ketika kesalahan tersebut pada Al-Fatihah. Contohnya dalam kitab Imam Asy-Syafi'i, ini beliau mengatakan, wa in lahana fi ummil Qur'an lahnan yahilu ma'na syai'in minha lam ara salatuhu majzi'ah anhu wala amman khalfah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Jika seseorang salah dalam membaca Al-Fatihah dengan kesalahan yang mengubah makna dari sesuatu bacaan Al-Fatihah tersebut, maka saya berpendapat, kata Imam Asy-Syafi'i, tidak sah salat baginya, dan demikian pula salat orang-orang yang ada di belakangnya. Sementara jika kesalahan tersebut pada selain daripada Al-Fatihah, ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dimakruhkan jika terjadi kesalahan tersebut tanpa harus mengulang salatnya. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Wasit fil Mazhab, ini karangan Imam Al-Ghazali, beliau juga dengan tegas mengatakan, kullu harfin minal fatihati ruknun. Setiap huruf daripada Al-Fatihah adalah rukun. Falau taraka tashdidan fahuwa taraka harf. Jika seseorang meninggalkan satu tasydid, ini sama dengan dia telah meninggalkan satu huruf. Walau abdala harfan biharfin lam yajuz. Meskipun ketika mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, ini pun juga tidak dibenarkan. Imam An-Nawawi ketika beliau mengatakan dalam kitab Majmu'nya, ini Nass Asy-Syafi'i, sebagaimana dalam teks Imam Asy-Syafi'i dan ashab, beliau mengatakan barang siapa yang mengurangi satu huruf dari takbir, maka salatnya tidak sah. Ini ada sesuatu khilaf, meskipun dalam bacaan takbir tersebut misalnya kita menambah ataupun mengurangi huruf dalam takbir, Allahu Akbar dan lain sebagainya, itu ada terjadi penambahan huruf, itu juga takbirnya menjadi tidak sah. Gitu juga kita melihat Imam Al-Juwayni dalam tafsirah, beliau mengatakan syarat membaca huruf sin dalam bismillah dan keseluruhan dari Al-Fatihah haruslah jernih, tidak boleh menjadi dengan huruf yang lain. Maka makhraj huruf sin itu adalah lembut, keluar dari dua gigi seri dan ujung lidah. Jika terjadi kesalahan dalam membaca huruf sehingga terbaca huruf lain, sehingga menghalangi dan salah dalam mengucapkan sin secara jernih, seolah-olah terbawa kepada huruf tha, maka sifat kesalahan tersebut tidak boleh terjadi, sehingga menjadikan ia tidak sah dalam salatnya, dan demikian juga salat orang-orang yang ada di belakangnya. Khatib Asy-Syarbaini, ini dalam Iqna, ini beliau mengatakan hal yang sama, hampir serupa dengan imam-imam yang lainnya, terhadap kewajiban untuk menjaga keseluruhan huruf-huruf yang ada dalam Al-Fatihah. Jika seseorang yang mampu, ini memungkinkan dia mampu, atau seseorang yang memungkinkan ia untuk belajar dalam mengucapkan bacaan-bacaan Al-Fatihah tersebut, akan tetapi ketika terjadi atau terbawa kepada huruf-huruf yang lain, maka tidak sahlah salat bagi orang yang tersalah dalam membaca Al-Fatihah tadi. Oleh sebab itu, kita memang harus benar-benar menjaga setiap huruf demi huruf daripada bacaan Al-Fatihah, sehingga salat kita menjadi salat yang sah.